Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita berjumpa dalam kegiatan Latsar CPNS 2025 Agenda 3 dengan saya sendiri Maria Hanifah. Saya di sini akan menjelaskan tentang beberapa isu yang muncul di Stein Mandailing Natal. Yang pertama, saya akan analisis, kemudian saya akan memberikan gagasan pemecahan isu dari hal tersebut. Hal ini merupakan tugas dari Agenda 3 yang diampu oleh Bapak Mahmun Syarif Nasution. Yuk, kita sama-sama perhatikan presentasi yang saya berikan. Oke, nah. Yang pertama adalah identifikasi isu pendidikan yang krusial yang ada di Stand Mandaling Natal. Yang pertama, kita belum tersedia panduan ujian komprehensif yang sistematis dan mudah diakses oleh mahasiswa. Kemudian yang kedua adalah evaluasi pembelajaran IPA belum memanfaatkan platform digital dan tidak mengintegrasikan nilai-nilai Quran, di mana hal itu sesuai dengan tuntunan dari Kementerian Agama yang memberikan fasilitas Olimpiade berupa kompetensi sains madrasah. Yang kemudian yang ketiga adalah belum adanya panduan modul praktikum untuk mata kuliah IPA. Yang keempat adalah penyusunan rencana pembelajaran semester berbasis OB atau Outcome Based Education, di mana belum adanya rancangan OB yang bagus. Nah, isu yang pertama adalah belum tersedianya panduan ujian komprehensif di sini. Yang pertama, RPS-nya belum konsisten dengan OB, terus telaah dokumen RPS-nya hanya 20%, RPS menyusun CPM dan CPLK masih menggunakan KKNI. Kemudian yang tiga, minimnya pelatihan sistematis, belum adanya pelatihan yang difasilitasi lembaga tentang RPS OB. Kemudian mahasiswa kurang paham dari tujuan pembelajaran menggunakan RPS yang sebelumnya dan tidak ada outcome yang dihasilkan. Berikutnya adalah tentang evaluasi pembelajaran IPA. Di sini adalah belum memanfaatkan platform digital, di mana masih menggunakan manual kertas dan belum menggunakan Google Form, Quizzes, dan platform digital lainnya. Kemudian hasil observasi ada tiga dosen yang hanya mampu menggunakan platform digital dari seluruh dosen dari Prodi IPA. Kemudian materi IPA tidak terintegrasi dengan nilai-nilai Quran. Di mana padahal kebijakan dari Kementerian Agama, di mana ada kompetensi sains madrasah, peserta didik didorong untuk menguasai konsep sains dalam Al-Quran dan mampu menganalisis fenomena alam yang pendekatan tauhid. Studi kurikulum menunjukkan belum adanya soal atau rubrik penilaian yang memuat ayat-ayat nilai-nilai Al-Quran. Yang kemudian, yang ketiga, isu yang ketiga adalah belum adanya panduan modul praktikum untuk mata kuliah IPA, di mana ini yang pertama adalah modul praktikumnya tidak tersedia. Yang kedua, praktikum berdasarkan penjelasan lisan. Kemudian dosen belum memiliki modul yang sistematis dan mahasiswa merasa kebingungan, di mana 90% mahasiswa bingung karena tidak ada pedoman tertulis yang memuat tujuan langkah kerja alat evaluasi keterlambatan konsep praktikum. Jadi karena hal ini terjadi karena di Prodi IPA adalah prodi baru di kampus Ten Mandeling Natal. Jadi untuk persiapan 2 tahun proses terbentuknya Prodi IPA, jadi butuh banyak persiapan yang memang diperlukan untuk keberlangsungan program studi IPA tersebut. Nah, yang isu berikutnya saya akan membahas tentang penyusunan rencana pembelajaran berbasis OB ini, di mana RPS-nya belum berbasis OB, masih KKNI, kemudian sehingga kurangnya pelatihan sistematis dan pemahaman tujuan pembelajaran mahasiswanya rendah. Nah, dari beberapa empat permasalahan isu yang saya dapatkan, kemudian saya analisis menggunakan analisis metode USG, urgency, seriousness, and growth, di mana urgensi itu adalah mendesak. Saya menggunakan skala Likert 1 sampai 5, saya analisis. Kemudian serious adalah keseriusan, dan yang growth adalah pertumbuhan, di mana nilainya adalah 5, 4, 3, 2, dan 1.
Di sini ada mendesak, cukup mendesak, kurang mendesak, sangat mendesak. Nah, begitu juga dengan untuk serius, sangat serius, kurang serius, cukup serius, seperti itu. Nah, dari hasil analisisnya bisa diperhatikan, ini adalah hasil analisis yang saya berikan. Yang pertama adalah ternyata dari empat yang saya analisis dan yang memiliki nilai kategori tertinggi adalah isu kedua, di mana evaluasi pembelajaran IPA belum memanfaatkan platform digital dan tidak mengintegrasikan nilai-nilai Quran dengan tuntutan Kementerian Agama dalam program kompetensi sains madrasah, mendapatkan nilai 15 sebagai core isu terpilih. Ah, maaf sebelumnya. Nah, Nah, di mana core isu terpilihnya adalah evaluasi pembelajaran IPA yang tadi, kemudian di sini adalah integrasi teknologi dan nilai-nilai Quran dalam pembelajaran IPA belum optimal, terutama dalam aspek penilaian atau evaluasi berbasis digital. Core isu ini terpilih karena memiliki skor USG tertinggi yaitu 15. Sehingga ini menunjukkan bahwa core isu tersebut adalah sangat mendesak dan dampak besar terhadap kualitas lulusan, pencapaian visi Kemenak, kemudian potensi pertumbuhan implementasi yang tinggi seiring tren digitalisasi pembelajaran. Nah, kemudian juga saya analisis menggunakan metode APKL, di mana metode ini saya empat isu yang tadi saya angkat, kemudian saya analisis dan memang juga sama menghasilkan yang sama, di mana nilai tertinggi adalah pada isu kedua tentang pembuatan platform digital dalam evaluasi pembelajaran IPA. Nah, metode APKL ini yang pertama adalah aktual. Aktual di sini isu nomor dua paling aktual karena saat ini perhatian dan peningkatan mutu pembelajaran IPA berbasis Qurani dan teknologi di STEM Mandiri Natal. Yang kedua adalah potensial, juga sangat potensial ditindaklanjuti karena dapat didukung oleh pelatihan digital, dukungan kebijakan, serta kesadaran akan pentingnya integrasi dengan Al-Quran dalam pembelajaran IPA. Kemudian kritis di sini adalah isu nomor dua, sangat kritis karena menyangkut arah pembelajaran dan penilaian berbasis nilai, di mana sedangkan isu RPS penting belum menyentuh langsung aspek asesmen dan capaian lulusan. Sedangkan layak sesuai isu relatif layak dikerjakan, namun isu nomor dua memiliki kompleksitas sedang dan dapat dirancang intervensi solutif dan waktunya terbatas. Nah, ini hasil dari analisis Fishbone setelah saya melakukan analisis APKL, kemudian saya melanjutkan dengan menganalisis dengan diagram Fishbone, di mana yang pertama adalah dari lingkungan pendukung, surrounding, kurikulum madrasah belum mendorong kolaborasi lintas prodi, Tadis IPA dan PAI, kemudian belum adanya budaya, pembelajaran digital, terintegrasi Quran dalam mahasiswa dan dosen. Skillnya di sini minimnya penggunaan platform digital seperti LMS, Google Form, Quizzes. Kemudian mahasiswa guru itu belum dibekali keterampilan pembelajaran IPA terintegrasi ayat-ayat Quran. Kemudian dari suppliernya, penyedia sumbernya, mahasiswa dan guru belum memahami soal digital IPA integrasi Quran dan kebijakan nasional belum optimal mengembangkan kemampuan guru IPA berbimbing KSM terintegrasi Al-Quran. Sistem pembelajaran IPA masih dominan konvensional dan jauh dari madrasah bernilai Quran dari segi sistem. Maka hasil dari analisis diagram Fishbone ini adalah kepala Fishbone-nya adalah evaluasi pembelajaran IPA belum memanfaatkan platform digital dan tidak berintegrasi nilai-nilai Quran sebagai sesuai dengan tuntutan Kementerian Agama dalam program kompetensi sains madrasah. Sehingga core isu yang saya dapatkan adalah evaluasi pembelajaran IPA tersebut dengan judul yang saya angkat dari permasalahan isu tersebut adalah Digital Smart Assessment, Integrasi Teknologi dan Nilai Qurani dalam Pembelajaran IPA. Nah, dari isu yang saya dapat tentang digital assessment tersebut, saya analisis dari akar masalahnya. Mahasiswa belum terampil dalam menggunakan digital assessment. Kemudian solusinya adalah pelatihan micro learning bagi mahasiswa menyusun soal IPA terintegrasi Quran dengan digital melalui quizzes, Edmodo atau Google Form.
Kemudian belum adanya asesmen yang mendukung dalam pembelajaran IPA terintegrasi. Kemudian solusinya adalah membuat asesmen pembelajaran berdasarkan aplikasi Quizzes dan Google Form. Dan yang berikutnya adalah tidak adanya panduan soal yang integratif, penyusunan buku saku bank soal IPA terintegrasi Quran berbasis digital untuk digunakan lintas mata kuliah. Kemudian ada platform belum digunakan, kita bisa menggunakan Google Form atau menggunakan Quizzes untuk mengintegrasikan materi-materi Quran yang bisa digunakan oleh beberapa kalangan, baik mahasiswa tersendiri atau mungkin masyarakat luas atau guru-guru yang memang memerlukan materi-materi atau soal-soal tentang IPA yang terintegrasi Quran. Kemudian, kurang represensi praktik baik, menjalin kemitraan akademi dan PTKIN bisa dikembangkan kembali. Bagaimana caranya kita menjalin dari Stein Mandaling Natal untuk menerapkan asesmen digital Quran tersebut. Kemudian belum terintegrasi dengan KSM, integrasi modul ACSM Digital IPA berbasis Quran ini tujuannya jangka panjang membekali guru calon guru tadris IPA membimbing siswa mengikuti KSM sehingga tercapai misi Kemenak dalam mencetak guru sains religius yang kompeten. Alhamdulillah, di akhir sudah saya presentasikan dan ini adalah penutup yang mau saya berikan. Elok tampilan si bunga kenanga, harum mewangi di pagi hari. Semoga pesan yang telah disampaikan bermanfaat dan menginspirasi. Semoga mendapatkan manfaat dari semua aktualisasi yang saya buat dari core issue yang saya dapatkan. Terima kasih.